Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya tidak sengaja bertemu dengan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Di kesempatan ini saya akan mewawancarai beliau supaya kita bisa mengambil pembelajaran dari diskusi ini. Kira-kira seperti apa Bawaslu itu? Sebelumnya saya akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan dirinya. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu. Memperkenalkan diri, saya Dede Hardianto, Panwaslu Desa Pagelaran, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Tadi sesuai dengan di awal, memang kita tidak sengaja ketemu, ya. Saya habis melakukan sampling pencoklit, ya, sampling yang dilakukan oleh petugas PPDP yang ada di Dusun Sempu, yang kebetulan Dusun Sempu ini dusun yang bisa dikatakan terisolir karena melewati jembatan gantung. Oh, berarti hari ini di desa apa ini? Berarti di Desa Pagelaran, dusunnya Dusun Sempu. Oh, di Desa Pagelaran Dusun Sempu. Oke. Motivasi Anda menjadi Panwas atau Bawaslu? Motivasinya yang jelas saya kepingin belajar tentang menjadi pengawas yang baik. Kemudian saya ingin mengabdikan diri saya kepada bangsa ini, menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian kepingin menjadikan pemilu ini benar-benar bersih, ya, tanpa ada dikotori oleh hal-hal yang tidak baik, money politik dan lain sebagainya. Intinya kita memilih pemimpin di Kabupaten Pemalang yang 5 tahunan. Intinya kepingin benar-benar bersih. Nantinya menemukan seorang pemimpin yang benar-benar amanah untuk rakyatnya. Jadi untuk memilih pemimpin yang amanah untuk rakyatnya, itulah diselenggarakannya Bawaslu. Berarti antara Bawaslu dan KPU beda atau sama sebenarnya? Kalau sama, kita sama-sama penyelenggara pemilu. Intinya kita sama-sama penyelenggara pemilu, tetapi tugas pokok atau tupoksinya berbeda. Kalau untuk KPU sendiri menyelenggarakan kegiatan kepemiluannya, administrasi dan lain sebagainya. Kemudian dari Bawaslu sendiri fokus kepada pengawasan, ya, kepada pengawasan proses jalannya pemilu. Intinya sama ya? Sama, iya sama. Penyelenggara pemilu antara Bawaslu dan KPU itu sama. Baik. Tentunya untuk masuk ke Bawaslu itu ada tes dan seleksinya. Kira-kira syaratnya apa saja? Kalau seleksinya saya kira ya lumayan ketat, ya. Kemarin saya seleksi tentunya syaratnya harus usia itu minimal 25 tahun, kemudian pendidikan SLTA, kemudian bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani. Tetapi alhamdulillah kemarin di Kecamatan Watu Kumpul dari 15 desa, dari sekian pendaftar memang diambil 15 dan rata-rata 85% pendidikannya sarjana di Kecamatan Watu Kumpul. Intinya ada seleksinya ya? Ada seleksinya, ada tertulis, berarti, ada wawancara. Oke, perekrutannya tidak tertutup guys? Tidak tertutup, ya. Oke. Terus hari ini kan sedang tadi melakukan sampling ya? Sampling. Kira-kira hal yang menyenangkan apa selama menjadi Bawaslu dari pertama kali tugas sampai saat ini? Kalau senang, jelas tentunya senang ya. Hari ini saja saya senang begitu ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan teman-teman, ya, ketemu dengan Pak RT, RW gitu ya. Jadi tentunya banyak manfaatnya, silaturahim dengan teman yang tadinya tidak ketemu jadi ketemu. Ya, tentunya hari ini sangat menyenangkan. Saya melakukan pengawasan sampling, ya, apakah petugas PPDP benar-benar melakukan coklit dengan benar, dengan baik. Begitu, artinya agar data yang diperoleh oleh PPDP, ya, itu benar-benar valid, benar-benar akurat. Ya. Itu adalah hal yang menyenangkan bagi seorang Bawaslu. Tadi kan sudah ada hal yang paling menyenangkan. Betul. Kira-kira hal yang paling menyedihkan selama menjadi Bawaslu itu apa? Kalau menyedihkan tentunya karena Pagelaran itu daerahnya daerah pegunungan, daerah pedesaan, ya. Alhamdulillah ini lagi musim musimnya musim tidak hujan. Kalau musim hujan ini ke Desa Sempu, ke Dusun Sempu ini sangat susah melewati jembatan gantung, kemudian nanti melewati jalan setapak dan lain sebagainya. Kemudian apalagi
dari tempat tinggal saya ke balai desa itu jembatannya putus, sehingga kita melalui jembatan darurat dan sebagainya. Jadi selama bekerja itu harus melewati jembatan putus. Jembatan putus. Jembatan yang tidak layak untuk dilewati oleh kendaraan. Itu resikonya tentunya sangat tinggi. Kira-kira honor dan resikonya itu seimbang atau tidak? Kira-kira honornya seorang Bawaslu itu berapa? Aduh, kalau bicara masalah honor tentunya kita sesuai dengan motivasi saya bahwa saya menjadi anggota Bawaslu, menjadi seorang pengawas pemilu itu berdasarkan hati. Artinya berapapun honor yang diberikan oleh pihak Bawaslu kepada saya, insya Allah saya syukuri, saya nikmati. Jadi kita tidak munafik, saya sendiri tidak munafik, ya kita butuh uang untuk operasional dan sebagainya. Tetapi pada intinya dari awal saya mendaftarkan diri menjadi Bawaslu, menjadi seorang pengawas pemilu berdasarkan hati. Jadi insya Allah berapapun yang diterimakan, yang diberikan kepada saya, insya Allah nikmat dan saya syukuri. Intinya tidak melihat nominal, tidak guys. Melihat nominal. Yang penting bisa mengabdikan diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke. Tadi sudah kisah sedih ya dan honor. Sekarang bekerja itu individu atau tim? Kalau di desa tentunya kita bekerja sendiri, tetapi kita punya atasan di pihak kecamatan atau Bawaslu kecamatan. Tentunya setiap kali ada masalah yang ada di desa, kita selalu koordinasi dengan pihak kecamatan. Oke, berarti harus ada nanti tapi kalau ada pemilu kok lebih dari satu, itu apa maksud? Itu namanya apa? Oh, kalau nanti pada saat proses pencoblosan hari H, itu memang Panwaslu Desa dibantu oleh pengawas TPS atau PTPS yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS. Jadi nanti satu TPS akan diawasi oleh pengawas TPS satu orang. Oke, berarti ya. Nanti Bawaslu akan merekrut PTPS. Betul. Ya. Mungkin ada penonton atau ada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi PTPS, kira-kira syaratnya apa saja? Oh, boleh saja. Khususnya untuk masyarakat Desa Pagelaran, nanti kurang lebih di bulan November ya, karena kita pelaksananya kan di 9 Desember. Tentunya dari pihak Bawaslu akan merekrut, akan membutuhkan banyak pengawas TPS yang namanya PTPS. Bagi masyarakat Desa Pagelaran yang ingin menjadi pengawas TPS, yang pertama syaratnya harus berumur 25 tahun. Kemudian pendidikan SLTA, kemudian sehat jasmani dan rohani, tentunya kemudian mempunyai wawasan tentang kepemiluan. Jadi bagi Anda yang akan mendaftar menjadi PTPS, syaratnya itu ijazah harus SLTA sederajat, SMA, umur. Terus yang paling penting adalah umur. Umur harus 25 tahun. 25 tahun. Untuk jenis kelamin bebas. Jenis kelamin bebas, yang penting tidak banci, Mas. Oh, iya. Harus bisa memakai motor ya? Harus bisa pakai motor, harus bisa motor. IT sekarang. Harus bisa IT Iya. sekarang. Oh, itulah syarat untuk menjadi PTPS. Oke. Sekarang mungkin yang terakhir, motivasi kepada panwas lain atau Bawaslu yang lainnya. Untuk motivasi untuk teman-teman sahabat saya yang ada di Kecamatan Watu Kumpul, tentunya Pagelaran bukan satu-satunya desa yang terisolir ya. Masih banyak di Kecamatan Watu Kumpul seperti Telaga Sana, Tundagan, Bongas, kemudian Tambi dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya mari kita bergandeng tangan, mari kita bersatu padu, kita kompak, kita tetap semangat, kita kawal pemilu ini ya dengan baik. Semangat saja. Intinya ya. Semangat dan komitmen. Oke, kira-kira untuk yel-yelnya Bawaslu itu seperti apa? Oh, yel Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya. Oke guys, itu adalah wawancara saya sore ini bersama Bawaslu Desa Pagelaran. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.